Banyak orang, banyak kiai, banyak ustadz bilang, engkau sudah mati, engkau tidak dengar salawat kami, engkau tidak tahu maulid-maulid kami, engkau tidak tahu Fatihah yang kami kirimkan. Pertanyaan siapa? Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa jawaban Nabi di dalam pengalaman rohaninya? Rohnya masih hidup? Masih. Kita baca salam dijawab enggak? Karena yang jawab ruh, yang tahu ruh. Kalau belum kenal dengan ilmu ruh, wajar kalau belum dengar. Maka kalau ada orang bertanya, bagaimanakah cara bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam? Caranya, sedikitnya sholawat pencinta berapa? 300. Mau nambah cinta nggak? Tambahin jadi 400. Dan cinta sholawatnya bukan untuk mengamankan dunia. Niatnya dibenerin, saya sholawat bukan untuk melakukan dagangan, bukan. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sering merasa gundah enggak? Sering. Bener. Mau tahu obatnya enggak? Beneran. Lagi galau enggak? Nih coba dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, ini kata yang buat nazar. Wallahi, apa artinya wallahi? Demi Allah. Ma dzukirul hamid, tidaklah disebut nama sang kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekasihnya cuma Rasulullah ya? Kalau kekasih yang bukan Rasulullah kadang bikin susah, bikin payah pikiran, bikin nyesek di dada. Tapi kalau sang Al-Habib baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zukiral habib ladal muhib, tidaklah disebut nama sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ladal muhib, di hadapan yang mencintainya. Cinta Rasulullah tidak? Benar cinta. Berapa kali nyebut nama Rasul setiap hari? Banyak. Alhamdulillah. Minimal orang cinta Nabi SAW, minimal sholawatnya 300. Udah belum? Kalau lebih alhamdulillah. 300 bisa ngamalin tiap hari. Kata Imam As-Sakhawi dalam Al-Qaul Badiah, sekurang-kurangnya pencinta baginda berselawat kepadanya 300 setiap hari. Sekurang-kurang. Sudah belum Mas? Sudah? Belum ya? Itu handphonenya kok lebih lama dipakai daripada sholawatnya. Kata kawan, pakai tasbih bid'ah. Hah? Tapi kalau pakai handphone nggak bid'ah. Katanya mau boikot produk Israel, handphonenya Apple, iPhone. Ya, lucu-lucuan zaman now ya. Mau boikot produk Cina, handphonenya Oppo. Ya. Saya kira Oppo itu buatan Jawa Barat sama Jawa Timur. Wallahi, ini sumpah, tidaklah disebut nama sang baginda di sisi pencintanya. Itu syaratnya, mesti cinta dulu. Ada cinta tapi nggak kenal, bisa nggak mencintai orang yang nggak dikenal? Bisa. Cintai kucing dalam karung. Cinta itu mesti kenal, nggak kenal nggak bisa cinta. Maka jika disebut muhibbun Nabi, orang yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pasti dia kenal Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kenalan Bang Banser, itu kenalan pertama pakai nama atau pekerjaan atau gaji? Gajimu berapa begitu? Atau langsung tanya alamat, kamu alamat di mana dek? Si dedeknya langsung kabur. Benar nggak? Langsung ditanyain alamat, kabur nggak? Langsung kabur, tanya nama dulu, dikenal dulu, tahu dulu sifatnya, tahu dulu kebiasaannya, baru dilamar, baru jatuh cinta. Mana ada orang cinta tanpa mengenal? Maka kenali dulu sifatnya, kenali dulu namanya, baru jatuh cinta. Jadi kalau disebut, jika dikenang, disebut-sebut, didendangkan nama sang baginda di sisi orang yang mengenal dan mencintainya, illa wa'adha walihan naswana, kecuali hatinya yang tadi galau gundah langsung menjadi terang benderang dan senang. Ini pakai wallahi, demi Allah. Maka dapat dipastikan orang yang suka maulid jarang stres, jarang marah-marah. Benar nggak? Tapi kalau maulidnya nggak beres, marah-marah mulu kerjaannya. Ceramah aja marah-marah. Saya yakin nih para kiai ini nggak suka marah-marah ini. Ini mantan suka marah-marah ini. Jadi obat galau apa obat galau? Sebut nama baginda, kenali dia. Jadi nanti kalau galau, setel kisah Nabi Muhammad SAW, pasti hilang galau. Pasti hilang. Ini pakai wallahi, demi Allah. Berarti ini beliau serius kalau ngomong. Saya bukan mau ngangkat-ngangkat yang hadir, tapi kalau menurut buku ini di aula ini, siapapun yang hadir malam ini boleh disebut muhibbun Nabi SAW. Apa kata beliau? Ainal muhibbuna alladhina alaihim badlun nufusi ba'da faisihana. Manakah pecinta yang rela berkorban dengan nyawa dan meremehkan hal-hal yang berharga dari dunia? Bikin maulid duitnya dikit apa banyak? Tapi orang karena ada cinta kepada sang baginda, duit sedikit terasa, duit banyak terasa sedikit. Duduk-duduk lama begitu capek nggak? Tapi kalau mendengar kisah baginda capek nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ada sahabat Nabi, Nabi ditombak orang dari jauh. Nabi nggak pakai tameng, dia berdiri di hadapan baginda, dialah yang tertusuk, mati syahid fisabilillah. Itu orang meninggalnya paling indah. Dan semua sahabat Nabi berpikir, coba kalau aku yang terbunuh itu. Setelah dia meninggal, Nabi doain, Nabi sholatin, dan doain Allah marhamhu, Allah firlahu. Apa kata sahabat yang lain? Ya Allah, seandainya aku jenazah yang didoakan Nabi itu. Begitu orang kalau sudah cinta. Kalau kita cinta, berkorban enggak? Bang Mas punya istri kan? Benar. Itu kerjanya duitnya untuk siapa? Untuk ayang. Benar nggak? Karena cinta atau bukan? Itu istri kita bukan saudara kita, bukan. Ketemu gede kan? Kenapa kita kemudian mau berbagi harta dengan dia, berbagi capek dengan dia? Karena cinta.
Tapi cinta kepada istri, kepada suami tidak boleh melebihi cinta kepada sang Nabi Muhammad SAW. Mau imannya sempurna? Benar, serius. Kita praktek nih ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum. Kamu gak sempurna imannya. Bahkan kalau ahli hakikat ngomong kepada saya, engkau belum dihitung mukmin hakiki hatta akuna ahabba ilaika, sampai aku sang Muhammad sang kekasih lebih engkau cintai dari dirimu, dari pasanganmu, dari pekerjaanmu, dari hartamu. Maka saya kasih kabar kepada orang yang donasi bikin maulid, antum gak usah merasa rugi. Itu Nabi pandang, itu Nabi catat. Kenapa? Nabi mengatakan, ya Allah, ini ada orang bikin maulid yang berkorban untuk memaulidkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang ahlu bait kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang Abu Lahab. Abu Lahab masih paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia, Abu Lahab, Abu Jahal, ini mereka ini masih ketemu nanti sanad di atas. Mereka itu ketika Nabi SAW lahir pernah bahagia, memerdekakan budaknya. Maka kata Nabi SAW, setiap hari Senin itu orang walaupun disiksa di neraka, siksaannya dikurangi karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau udah gak cinta sama Nabi gimana? Kalau gak cinta sama istri, mau berkorban gak mau untuk istri? Mau korban untuk istri tetangga? Dicurigai kan? Sama orang ketemu di jalan, mau korban? Pasti nggak mau. Bilang itu. Mulai dingin. Ya, mohon maaf. La yasma'una bidzikri Tahal Mustafa. Tidaklah para pecinta mendengar nama Taha Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Taha nama siapa? Taha nama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum kalau baca surat Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, sirkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah. Gimana Kiai mantan pembid'ah? Bid'ah, mantan wahai itu ya. Sekarang sorbannya hijau. Ya, alhamdulillah. Tapi nggak boleh loh Kiai membenci masa lalu. Jangan seperti sebagian kawan saya, ex-Kristen masuk Islam jelek-jelekin Kristen. Gak usah, mu'alaf aja. Gak usah jelek-jelekin agama masa kalau ex-Wahabi, ex aja, gak usah jelek-jelekin. Debat-debat aja, gak usah menghardik dan menghina. Semangat. Ciri-ciri orang yang belum keluar dari kegelapan hatinya, dia suka jelek-jelekin orang dan jelekin masa lalunya. Ya, la yasma'una bidzikri Tahal Mustafa illa bihi ta'ashu wa adhabar rana. Ini luar biasa. Tidaklah mereka para pecinta, ini pecinta semua kan, mendengar nama sang baginda sang Taha Al-Mustafa yang disucikan, yang terpilih, illa ta'ashu, melainkan mereka langsung segar,
Maka saya lihat ini kan malam Senin ya, besok pada mau kerja, tapi pecinta baginda Nabi Muhammad SAW nggak pernah capek, nggak pernah. Kata dokter, tidur normalnya sehari berapa? 8 jam, tapi para pencinta cukup 4 sampai 6 jam. Selebihnya bikin maulid at-tahajjud. Sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bangun, Nabi masih berdiri sholat. Tidur lagi, Nabi masih berdiri sholat. Bangun lagi, Nabi masih berdiri sholat. Biasa suami istri kalau berkelakar kan parah. Sayyidah Aisyah itu ngomongnya begini, wahai baginda suamiku, kan engkau sudah diampuni, ngapain lagi? Tuh, kan omongan suami istri biasa begitu. Apa jawaban beliau? Aku bukan ingin dapat pahala, bukan lagi cari rezeki, bukan lagi mau wiridkan jabatan. Perhatiin para pencinta, wiridan bukan untuk narik rezeki. Itu bukan pencinta. Masa kita beramal-amal akhirat untuk ngumpulin dunia? Mohon maaf para kiai, tolong bimbing umat yang datang. Jangan sampai itu ahli dunia datang ke kiai untuk mengamankan dunianya dengan amalan kiai. Loh, kiai kok mau-mau aja? Mau tapi bimbing. Oke, didoakan, diwiridkan, mahar. Bukan itu yang penting. Betapa anehnya orang mengaku cinta kepada Allah, lalu dia datang kepada ahlillah, kekasih Allah, lalu mengatakan, Tuan Syekh, Pak Kiai, tolong doakan saya naik jabatan, tolong doakan dagangan saya laku, toko saya rame. Ini orang datang ke wali Allah minta diamankan dunianya. Ini orang cinta dunia tapi soleh, sholat untuk ngamanin dunia, maulid tuh ngamanin dunia. Itu masa sudah beda ya. Itu dulu boleh orang begitu, sama kiai kita dibiarin aja, yang penting orang maulid aja dulu, yang penting orang mau sholawat aja dulu. Ini zaman kebangkitan rohani. Kata Imam Syazili, sungguh dimurkai seorang hamba, dia beramal amal akhirat untuk mengamankan dunianya. Hati-hati. Sungguh bohong cinta seseorang, dia datang kepada kekasih Allah untuk mengamankan urusan dunianya. Jadi kalau ada yang datang nih Pak Kiai, terima aja. Dia ngomong, tolong doakan pangkat saya, dunia saya, iyain tapi bimbing pelan-pelan. Masa tahun lalu deh begitu, apalagi ini hari udah hari keberapa kampanye nih? Hari ketiga bukan? Kampanye resmi, kampanye resmi udah lama. Yang paling parah apa Kiai? Saya mau ceramah, tapi sebelum saya naik 3 caleg ceramah duluan. Ketika saya duduk, dia pergi. Saya bilang, aneh doain ente gak kepilih. Ngomong gitu, saking keselnya. Enak bener mempolitisasi majelis kita ya kan. Kita nggak pernah anti politik, nggak pernah. Bagi saya politik itu fardu kifayah. Mesti ada yang masuk partai Pak, mesti ada. Tapi jangan gitu caranya ya. Kiainya naik, dianya kabur ya. Semoga suaramu kabur semua ya. Memanfaatkan majelis maulid untuk pekerjaan kesentak suara 5 tahun doang. Nauzubillah min zalim.
Tapi malam ini gak ada caleg yang ngomong nih. Mohon maaf ya. Pilih orang yang emang dia sukanya agama sebelum nyalek. Udah sering hadir di majelis sebelum nyalek, ya. Ya, tapi masih mending juga sih yang hadir setelah nyalek, lumayan. Untuk saweran. Tidaklah para pencinta mendengar kisah baginda, kecuali rohaninya tergugah bahagia. Inta asyurana, langsung tergugah. Jadi kalau sakit badan, gundah gulana, hadis di majelis maulid. Cuma tadi nih para bro-bro ini semangat benar, ente mukul-mukul ya, nggak capek tuh tangannya. Luar biasa ya, semoga tangannya diberkahi ya. Amin. Tapi satu usul, kalau pas doa dikecilin bunyinya. Yang pas terakhir, Rabbil Billy kecilin, kalau perlu nggak usah. Bagian begitu kita mau connect hati kepada Allah Subhanahu. Yang lain hajar terus. Ya, bayangkan kita lagi nyambut kehadiran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang Pak, saya pilih-pilih aja yang mana ya, yang gampang dijelasin ya. Apa kata beliau? Ini kita loncat. Ja'akum nur, lalu diloncat. Wastash'iran anwar man qila mata kunta nabiyan qala adamu kana baina turabi wa baina ma'in fastafiq min ghaflatin anda wa kun yaqzana. Sungguh telah datang nur kepada kamu. Kita loncat sedikit biar nyambung. Sang nur itu siapakah dia wahai pecinta? Nur itu sudah ada sebelum baginda Nabi Adam alaihissalam. Bahkan nur itu sudah ada sebelum ada arash. Bahkan nur itu sudah ada sebelum bahannya arash dicipta. Saya sampaikan ini berulang kali, terutama di majelis-majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sampaikan satu karya beliau namanya Sirrul Asrar. Beliau memulai dengan kajian Nur Muhammad SAW. Apa kata beliau? Menukil satu riwayat. Nur Muhammad SAW Allah ciptakan, Allah pancarkan 4.000 tahun sebelum aras dicipta. Lebih tua aras apa Nabi Muhammad? Nurnya Nabi Muhammad SAW lebih tua. Nih perhatikan, ini hadis penting. Sayyidina Muhammad SAW di malam Mi'raj, malam Isra, diterbangkan. Sampailah di Tur Sina. Apa kata beliau? Ra'aitu Musa yusalli ala qabri. Aku melewati kuburan Musa dan aku lihat Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari. Kalau Bukhari udah beres sudah. Kata Sayyidina Muhammad SAW, aku melihat Musa di dalam kuburnya, tidak tidur, tidak mati, tapi dalam kuburnya dia sedang sholat. Bermimpilah seorang imam bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Abul Mawahib Asy-Syadzili. Bukan Abul Hasan. Ini pelanjut setelahnya.
Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi ketemu ruhaniyah baginda. Kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Kalau antum baru pecinta ketemu Nabi paling melihat doang, itu Nabi ya, gitu doang. Tapi kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili nanya, wahai baginda. Nih perhatikan kisahnya. Banyak orang, banyak kiai, banyak ustadz bilang, engkau sudah mati, engkau tidak dengar salawat kami, engkau tidak tahu maulid kami, engkau tidak tahu Fatihah yang kami kirimkan. Pertanyaan siapa? Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa jawaban Nabi di dalam pengalaman rohaninya? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ana mayyitun inda man lam yafqah anillah. Aku ini dianggap mati bagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah. Maka siapapun malam ini yang meyakini rohaniah Rasulullah SAW masih aktif di alam kuburnya, rohaniah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gak ngaji kitab, walaupun gak bisa nahu sorab, yang penting bisa nahu saraf. Ya, ini saraf semua ini ya. Apa kata Nabi SAW dalam pengalaman mimpi Imam Syadzili, Abul Mawahib Syadzili? Ana maitun innaman lam yafqah anillah. Aku dianggap mati oleh orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada di depan saya semuanya saya yakin Rasulullah hari ini masih hidup. Benar gak? Yang meninggal cuma tubuhnya, rohnya masih hidup? Masih. Kita baca salam dijawab enggak? Karena yang jawab ruh, yang tahu ruh. Kalau belum kenal dengan ilmu ruh, wajar kalau belum dengar. Maka belajarlah ilmu tentang ruh. Yang ilmu ini sedikit, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kecuali sedikit, tapi sedikitnya Allah sangatlah banyak. Sedikitnya pengusaha itu 1 T, Pak. 1 T itu udah pernah megang belum? 1 M deh. 1 M itu 1 M deh. Beneran ya, saya ketemu orang dia ngomong 1 M tuh dikit. Kita bingung, kok 1 M bagi dia dikit. 1 M bagi orang itu dikit. Itu baru hamba Allah yang kaya. Gimana Allah yang maha kaya. Jadi kalau kiai bilang ilmu saya mah nggak ada apa-apanya, itu nggak ada apa-apanya kiai, apa-apanya antum. Sholawat saya mah dikit, sholawatnya dikitnya kiai 1000, sholawat banyak antum 100. Baru sholawat 100 sudah merasa kayak ahli maulid sudah. Orang kaya donasi Palestina 1 M biasa aja. Kita donasi baru 10.000 udah kayak jadi pejuang Palestina. Ya lumayan lah, yang penting keluarin tuh. Itu bedanya orang yang kaya tidak kaya. Sama Pak Kiai kalau bilang ilmu saya dikit, tapi pas dia ngomong kok berat. Itu dikitnya kiai yang sudah ngaji 20 tahun, 30 tahun. Kita mah baru mu'alaf kemarin sore, baru hijrah ke hari. Maka saudara-saudariku yang makan Allah, tuanya baginda lebih tua dari Haras, apalagi Sayyidina Adam.
Aktifnya beliau hari ini, malam ini, lebih aktif daripada Nabi Musa. Saya mau nanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Kalau Nabi Musa masih aktif di kuburnya, masa Nabi Muhammad gak aktif? Nabi Musa ngapain di kuburnya? Sholat. Nabi Muhammad ngapain di kuburnya? Jawabin salam antum. Jawabin sholawat kita. Dalilnya mana? Dalilnya banyak, ya. Dalil mengenai Nabi SAW menjawab salam orang yang mengucapkan salam itu lebih dari 10 hadis. Salah satu riwayat yang paling sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya. Tidak ada orang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah hadirkan rohku. Kalau terjemahan harfiahnya radda, Allah kembalikan rohku. Rad dikembalikan, Allah hadirkan, maka ruhnya hadir. Pasti dengar Nabi jawab, bukan telinga ini yang dengar, tapi yang mendengar roh kita yang dengar. Wallahi Al-Faqir pernah mengalami itu. Maka saya yakin, hakul yakin, kalau ada lagi yakin di atas hakul yakin, saya yakin itu bahwa kalau kita baca salam dijawab sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sibuk sampai sekarang jawabin salawat kita. Dan saya bersyukur negeri ini negeri yang paling banyak orang bersalawat. Meskipun muka tetangga muka Arab, ya kan? Arab maklum semua kan ini. Tapi salawatnya pakai bahasa Arab, benar nggak? Walaupun bahasa Arabnya pas-pasan, Allahumma sholli, secara nahu benar nggak tuh Kiai sorongnya? Allahumma sholli. Itu secara ilmu bahasa salah. Tapi kalau kita berhukum dengan hukum rasa, nggak salah. Sama kayak orang Jawa baca Al-Fatihah, ya nggak apa-apa nih, orang Jawa nih kalau baca Fatihah begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita benerin 3 menit beres, kita pergi balik lagi. Gimana hukum bacanya? Benar kan? Lah benar untuk dia. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bebani orang kecuali semampu dia. Ya. Jadi Nabi tua enggak? Nabi tua enggak? Tuanya bukan main. Lebih tua dari Aras. Bayangin, bahkan Aras itu tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi ke Aras, ngapain Nabi ke Aras? Ini mumpung belum Mi'raj, tapi kita buka duluan. Ente apal nggak Rabbi Khalaq? Ya, bunyiin ya. Ya udah baca dulu deh. Rabbi Khalaq ya. Pakai mic ya. Yang satu. Setelah tubuh mulia sang baginda ditanam di tanah mulia negeri Thayyibah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, tubuhnya ditanam, nurnya masih ada nggak? Ruhnya masih ada nggak? Maka kita baca salam tidak hanya ke tubuhnya yang sudah ditanam, tapi kepada nurnya yang sudah lebih tua daripada Aras, yang nurnya dicipta sebelum Sayyidina Adam, ruhnya yang selalu aktif, lebih aktif daripada Sayyidina Musa. Itu yang kita salamkan. Maka kalau ada orang bertanya, bagaimanakah cara bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam? Caranya, aktifkan ruhmu, terangkan qalbumu dengan mengenal sang baginda,
lalu memperbanyak salawat kepada beliau, pasti minimal sekali seumur hidup pasti ketemu. Pasti ketemu. Pertama, pandang dulu dia dengan ilmu, nanti Allah berikan pandang dengan qalbu. Pandang dengan ilmu, sebut kisahnya, pelajari syama'il sifat-sifatnya, sebut-sebut nama dia hari-hari, bahkan jadikan dia sebagai penghibur hati. Saya kalau gundah itu pakai zikir la ilaha illallah nggak tembusnya pada sholawat sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Udah zikir la ilaha illallah, ada aja kurang, ditambah zikirkan la ilaha illallah, tambah kenceng, tambah gundah. Tapi kalau dibacakan sholawat langsung adem. Kenapa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah qalbu tambah bergetar. Tapi kalau disebut nama baginda qalbu langsung tenang. Kenapa? Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, ya, Allah berkalam, bahkan itu kalam Allah, hadis qudsi, ja'altu, aku jadikan zikraka, menyebut nama engkau itu mengingat aku, karena tidak disebut nama aku kecuali disebut nama engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah itu punya sholawat yang luar biasa, yang dia gubah sendiri. Karena ada kelompok yang bilang nggak boleh gubah-gubah sholawat mesti yang dari hadis. Imam Syafi'i, imam yang paling mengenal Rasulullah SAW, yang paling mengenal ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, mau gubah sholawat sendiri. Dia buat sholawat versi dia dengan kalimat kullama, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak orang yang ingat dan lalai. Orang yang ingat Nabi banyak, orang yang nggak ingat Nabi lebih banyak. Mulai dari awal dunia dicipta sampai akhir. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan di situ, fastafid min ghaflatin, jika engkau sudah kenal hakikat nur, tuanya nur, kekalnya nur dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala, fastafid, bangunlah, sadarlah segera, sadar. Ini nyebut Nabi Muhammad SAW bukan perkara ringan. Min ghaflatin, dari kelalaian kalbu. Maka kalau salawat, hadirkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Ahli salawat dihadirkan kan? Jadi sebelum salawat syahadat dulu, innallaha dulu, ya, baca salam dulu ke Nabi, katakan wahai Rasulullah, izinkan aku menyebut namamu. Insya Allah dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau dulu, mana tadi beliaunya? Ya? Oh, udah kabur. Mantan ex, wahai boy. Apa kata dia dulu? Nabi udah mati, nggak bisa jawab. Masa kalah Nabi sama Nabi Musa? Nabi Musa bisa mendebat Nabi Adam udah meninggal. Apa kata Nabi Musa? Oh, kamu ya? Kakek kami yang karena kamu kami terusir dari surga. Apa jawaban Nabi Adam? Kamu, Musa, nabinya Bani Israel yang pinter itu, masa nggak ngerti masalah takbir? Kalah langsung Nabi Musa. Itu Nabi Musa debat dengan Nabi Adam sudah dikubur. Hadis Sahih Bukhari loh Pak. Hadis Sahih Bukhari.
Begitu beraninya Imam Bukhari menyebutkan kisah ini, masa kita nggak berani menyampaikan hadisnya? Masa kita nggak berani menyebutkan kisah-kisah ulama yang mengalami dengan Nabi yang paling mulia? Karena ulama yang umat Nabi Muhammad SAW ilmunya setara dengan ilmunya para ulama Bani Nabi Bani Israel. Meskipun derajat kenabian mereka nggak sampai. Ulama kan bukan nabi. Maka ini sarannya, kalau ingin mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW, belajar tentang nur Nabi Muhammad SAW. Dan silakan lihat semua kitab maulid bahas Nur Muhammad. Ini bahas Nur Muhammad barusan. Jadi kalau ada, mohon maaf, kiai ngomong begini, ente gak usah bahas Nur Muhammad, ini orang awam semua. Kalau gitu gak usah baca Simtud Duror, gak usah baca Berzanji, gak usah baca Dia Ulami, gak usah baca Dibai. Kenapa? Semua kitab itu dimulai dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kiai begitu, pecat aja kiainya ya. Gimana cara mecatnya kiai? Saya heran tuh kalau ada kiai ngomong begitu. Ar-Razi ini bahas Nur Muhammad mulu. Ini kajian orang-orang stres katanya. Lo justru Nur Muhammad tuh obat stres, bro, ya. Maka saya alhamdulillah seumur-umur gak pernah stres, cuma sekali doang. Sekali mikirin belum punya bini, mikirin punya bini, stres. Pas udah punya gak pernah stres, seperti ini alhamdulillah. Malah semangat pengen nambah lagi. Cuma minal khaifin, di antara orang-orang yang takut. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Ada ajaran, nah ini perlu kita ulang-ulang, yang menyatakan bahwa orang tua baginda Nabi Muhammad SAW musyrik. Pernah dengar? Disiksa di neraka. Pernah dengar? Benar? Antum berani gak bilang orang tua aneh masuk neraka? Yang ada nih, kuat gak? Itu baru bapak ibu saya loh, ya. Bapak ibu saya bukan orang suci. Tapi kalau ada orang bilang bapak mau masuk neraka, golong saya keluar, keris saya keluarin, ya. Ayo kita adu jotos. Begitu kita gak senengnya orang tua kita disebut masuk neraka. Kira-kira ente punya hati gak mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Atau kolbumu sudah mati? Ar-Razi, ente masa gak baca ada Sahih Muslim? Sahih apa? Nabi ditanya oleh seseorang, aina abi, mana ayahandaku? Kata Nabi SAW, ayahandamu masuk neraka. Orang itu mukanya langsung murem, membelakangi Nabi mau pergi. Nabi panggil, sini. Inna abi wa abaka finnar, ayahandaku, ayahmu masuk neraka. Ternyata orang yang baca hadis ini nggak paham Quran. Di Quran kata ayah tidak selalu untuk bapak yang menjadi bapak kandung kita. Yang hafal Quran, coba lihat kisah Sayyidina Yakub bertanya ke anak-anaknya, apa yang kau sembah setelahku? Apa nyapan anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan
Hida. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Coba perhatiin. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim kakeknya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak banyak. Yang masyhur, yang diketahui banyak orang cuma 2. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Pernah dengar Madian? Nama anaknya Nabi Ibrahim Madian, Maidan. Ada 6 anak Nabi Ibrahim dari jalur istri ketiga. Namanya Sayyidah Qanturah. Ada riwayat menyebutkan 4 anak. Dan zuriat beliau itu melahirkan orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur. Maka wajah-wajahnya begini-begini nih ya. Ya, hidungnya mancung ke dalam. Ya lumayan. Muka kita ya begini. Coba dijajar sama Habib, kan muka kita kalah langsung, Pak. Benar nggak? Tapi tenang, semua kebangkitan agama Islam masa lalu sudah pernah di semua benua, di semua wilayah kecuali tanah Jawi, tanah Melayu, tanah negeri Nusantara. Ini giliran kita, Pak. Ini giliran kita. Maka Allah sudah siapkan negeri ini dan orang suka sholawat. Pesantren terbanyak di dunia itu Indonesia. Wabil khusus Pulau Jawa, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi, itu berjejer. Setiap kota, setiap kampung ada pesantrennya. Coba cari di Arab Saudi ada pesantren kan? Madrasah mah ada, pesantren nggak ada. Coba tanya Dr. Fatih, ini kawan saya kuliah S3. Cuma saya bosan kuliah, kalau dia betah kuliah 10 tahun jadi dokter. Ya, betah bener jadi ngatur kampus. Di Mesir ada pesantren nggak, dokter? Nggak ada. Madrasah ada, pesantren nggak ada. Nggak ada. Pesantren adanya di mana? Di tanah Jawi, tanah Melayu, tanah Nusantara. Alhamdulillah, ini Allah sedang siapkan bedanya. Orang kita ngaji pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Melayu. Jadi ngomong apa Arabnya nggak fasih. Arabnya Arab maklum. Ya, baca ainnya seneng ya. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in, gak enak didengar. Cuma kalau orang tamatan Yaman enak didengar, walaupun hafalannya pas-pasan aja. Ya apa boleh buat, beginilah adanya. Allah siapkan negeri ini. Maka saya yakin, betul-betul yakin, kebangkitan Islam nanti bermula dari negeri kita. Insya Allah ya. Ini bukan ngayal, Pak. Ini sudah mulai hakiki, sudah mulai kelihatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat yang tadi disebutkan, wahai ayahanda, kata anak-anak Nabi Yakub, kami sembah Tuhan dari ayahmu. Ayahnya Nabi Yakub siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi di ayat itu, abakmu, ayahmu. Yang disebut ayah di situ bukan bapaknya langsung. Siapa yang pertama? Ibrahim, kakek disebut ayah. Wa Ismaila, paman, kakek paman.
Berarti paman disebut ayah. Saya mau tanya, paman Rasulullah SAW yang masuk neraka siapa? Kamu? Itu yang dimaksud di hadis sahih Muslim. Inna abi, sesungguhnya pamanku Abu Lahab juga masuk neraka. Gitu maksud beliau. Bukan ayah beliau Sayyidina Abdullah, bukan ibunda beliau Sayyidah Aminah. Ini saya pertanyakan ke mak-mak di mana-mana. Saya mau tanya juga sama ibu-ibu di sini, atau yang mau jadi ibu-ibu. Ada yang mimpi ketemu Jibril nggak? Serius loh ya? Ada. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Muhammad. Kalau ada di kampung kita orang mimpi ketemu Jibril, kita meyakini orang itu mulia kan? Ada orang mimpi para nabi, kita bilang itu wali bukan? Sayyidah Aminah malam ini dia hamil, malam itu dia mimpi didatangi roh para malaikat, pemimpin malaikat Sayyidina Jibril. Sembarangan gak Aminah itu? Itu perempuan musyrik atau wali Allah? Gimana? Sayyidah Aminah itu perempuan musyrikah atau seorang perempuan wali Allah? Ini aja yang beriman belum pernah ketemu Jibril kan? Padahal udah sholat dari kecil nggak pernah ketemu Jibril. Ya, ada yang ketemu Jibril? Pak Ketua LDNU nih, Pak Kiai, udah ketemu Jibril belum? Tuh Kiai, sorry Kiai aja nggak ketemu roh Sayyidina Jibril. Sayyidah Aminah ketemu. Muliaan mana? Terus kok ada orang bilang ibu Nabi musyrik? Kurang. Paham maksudnya? Setiap malam beliau ditangi roh Sayyidina Jibril, kalau enggak roh para nabi, sampai detik beliau mau wafat. Beliau mau melahirkan, datang rohania, Asia, Maryam, datang semua. Kira-kira itu wali Allah atau musuh Allah? Jadi kalau mau anaknya jadi anak yang soleh, sering-sering mengenang kisah Sayyidah Aminah. Aminah arti perempuan amanah. Perempuan diserahkan anaknya Sayyidina Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah Sa'diyah. Nggak dikasih tahu keajaiban itu. Udah agak gedean Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibelah dadanya sama Jibril, ketakutan Halimah, dibawa balik, dipulangin ke Sayyidah Aminah. Apa kata Halimah? Aminah, anak kita ini aneh, kok dia didatangi malaikat? Sayyidah Aminah bukan, masa sih gitu ya. Kamu norak, masa nggak ngerti gitu. Digituin sama Sayyidah Aminah. Masa kamu nggak ngerti? Dari awal kamu nyusuin anakku, air susumu langsung deres. Dari awal kamu bawa anakku ke rumahmu, semua usaha suamimu diberkahi Allah. Kamu yang tadinya miskin jadi kaya. Halimah ngomong, ya juga ya, ya juga, ya semua. Tahukah engkau, hai Halimah? Nah ini sebagai penutup nih. Ketika aku melahirkan sang Muhammad anakku sallallahu alaihi wasallam,
Ra'aitu nura, aku menyaksikan cahaya yang sangat terang benderang tapi tidak menyilaukan mata. Itu cahaya tembus sampai kemudian menggetarkan istana-istana kekaisaran di Roma, Azim, Kisra, semuanya bergetar. Seluruh dunia menyambutnya. Yang ngomong siapa? Sayyidah Aminah. Itu kasyaf. Kalau tadi mimpi, sekarang lihat, lagi melahirkan, lagi sadar, lihat nurnya sampai kemana-mana. Disebut dengan mukasyafah. Apa bahasa Arabnya? Mukasyafah nuraniyah. Kasyaf, Allah singkapkan alam cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya nih, nggak ada kiai jadi pemimpin suatu organisasi atau pesantren kecuali waktu kecilnya atau waktu ngaji dulu dia pernah mimpi melihat cahaya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia nggak ingat. Pasti pernah, walaupun dia nggak ingat. Ya. Saya ingat persis, saya melihat itu dalam keadaan mimpi, lalu Allah berikan dalam keadaan jaga. Sallallahu ala nuril mubin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Barangkali itu lalu oleh-oleh buat antum semua. Aqallu ma yusalli al-muhib ala mahbubihi ay yusalliya ala al-aqal 300. Sedikitnya salawat pencinta berapa? 300. Mau nambah cinta nggak? Tambahin jadi 400. Dan cinta salawatnya bukan untuk mengamankan dunia. Niatnya dibenerin. Saya salawat bukan untuk melakukan dagangan, bukan biar supaya toko jadi ramai, bukan. Salawat pencinta itu betul-betul salawat karena cinta ke Nabi Muhammad SAW. Seandainya toko antum gak rame dengan salawat, masih salawat gak? Sakit disolawatin gak sembuh, masih salawat gak? Mau naik pangkat disolawatin gak naik-naik, masih salawat gak? Kalau cinta Rasulullah SAW, bersalawatlah tanpa syarat. Ayuhal muhibbun, ayuhal musyraqun, aksurus salah alaihi, ahabballahu ilaikum, wa ahabba rasul ilaikum. Wahai para pecinta, para perindu, banyak-banyak salawat kepadanya, bersalawatlah tanpa syarat untuknya, maka Allah jatuh cinta kepada anda. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad.